أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Luar biasa, Masya Allah. Lantunan ayat suci Al-Quran tadi begitu menyejukkan kalbu kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa membacakan ayat suci Al-Quran sampai khatam ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Para pemirsa podcast Ruang Ngariung Si Cepot, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Kali ini di saum ke berapa kita kira-kira? Alhamdulillah masih semangat ya, apalagi tadi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama Ustadz kita nih hadir di tengah-tengah kita sekarang akan mengisi materi kelima ini, yaitu Ustadz Ujang Rifai. Beliau adalah penyuluh agama non-PNS, agama Islam non-PNS dari Kecamatan. Nah, untuk itu mari kita dengarkan apa sih tips-tips dari Ustadz Ujang ini, bagaimana caranya agar cepat mengkhatamkan Al-Quran, mungkin ada yang berkali-kali dan seterusnya tanpa meninggalkan tartil ya. Dan tadi indah begitu, luar biasa suaranya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama apa sih tips-tipsnya. Mangga, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ini artinya kesempatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan banyak bertadarus Al-Quran. Nah, agar di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, setidaknya ada beberapa tips. Yang pertama, pancangkan niat yang kuat. Karena niat yang kuat ini mempengaruhi dari setiap amalan kita. Manakala niat tersebut lemah, maka insya Allah amalan itu tidak akan pernah bisa terjalin, tidak akan pernah bisa terwujud. Nah, kemudian yang kedua, ada target yang ingin kita capai. Target ini kita mau menghatamkan berapa kali dalam satu bulan Ramadan ini? Mau 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Jika 1 kali, maka kalau kita menghitung sepanjang kita sholat fardu yang 5 waktu, baca tidak kurang dari 2 halaman Al-Quran minimal.
Kalau kita ingin menghatamkan 2 kali dalam 1 bulan, setidaknya jangan kurang 4 kali atau 4 halaman Al-Quran. Dan kalau kita mau menghatamkan 3 kali dalam 1 bulan di Ramadan ini, berarti kita jangan kurang dari 6 kali atau 6 lembar, 6 halaman dari Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, kita luangkan waktu. Nah, Islam ini sangat menghargai waktu. Sehebat apapun seseorang, manakala tidak menyempatkan waktu, maka dia tidak akan pernah mau melakukan amalan itu. Nah, untuk berinteraksi, untuk membaca Al-Quran, kita perlu waktu khusus. Yang waktu itu jauh dari hal-hal yang menyibukkan urusan dunia kita. Dan kalau kita ingin fokus dengan khatam, dengan target kita. Nah, kemudian yang terakhir, kita harus punya jiwa istiqomah. Nah, istiqomah ini penting buat kita. Istiqomah berarti konsekuen, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Sebab terkadang kita nyaman melakukan satu amalan saat itu, tapi ternyata saat berikutnya muncul rasa malas dalam diri kita. Nah, biasanya yang menyebabkan kita tidak istiqomah ini 3. Yang pertama, godaan diri. Itulah yang disebut dengan godaan hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu ini ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang nyaman menurut dirinya. Itulah kenapa Allah titipkan akal kepada kita. Supaya dengan akal ini nafsu bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua, godaan dari lingkungan. Tidak sedikit orang yang tadinya rajin ke masjid, orang yang tadinya rajin ngaji, orang yang tadinya rajin baca Quran. Karena sebab terpengaruh dengan lingkungan, maka kemudian dia tidak lagi melakukan amalan-amalan baik tersebut. Dan yang ketiga, godaan setan. Nah, setan ini selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Selama bertadarus Al-Quran itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang disenangi oleh Allah, maka setan tidak akan pernah senang ada hamba Allah yang melakukan amalan itu. Maka dia cegah. Dan kalaupun dia lakukan, maka setan itu berusaha untuk bagaimana caranya mengurangi nilai pahala di sisi Allah supaya tidak menjadi nilai sempurna di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu sifat istiqomah ini penting untuk kita semuanya. Ya, begitu. Luar biasa nih tips-tips dan apa kendala-kendala ini udah disampaikan oleh Ustaz. Nah, sekarang bagaimana kalau kadang kalau perempuan remaja putri atau perempuan kan ada haid dan seterusnya. Kalau untuk yang perempuan ini kayaknya masalah. Gimana tuh caranya? Tips-tipsnya kira-kira Ustaz? Banyak amalan di bulan suci Ramadan ini. Meskipun wanita yang sedang haid, yang sedang berhalangan atau sedang udzur syar'i, dia bisa melakukan amalan-amalan lain seperti berzikir kepada Allah. Dia bisa membaca sholawat kepada baginda Rasul atau amalan-amalan yang bermanfaat. Satu hal yang harus kita sepakati bahwa perintah untuk tidak saum, perintah untuk tidak membaca Al-Quran bagi yang sedang berhalangan Al-Quran adalah ketentuan yang memang sudah Allah gariskan kepada kita. Maka selama kita ada dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, maka insya Allah itu menjadi nilai pahala di sisi Allah. Jadi kita bisa isi dengan nilai-nilai atau dengan amalan-amalan lain yang insya Allah Allah ridho, Allah senang dengan amalan itu. Dan nanti akan ada tips lain nih dari yang lainnya juga. Untuk sementara kita ucapkan terima kasih dulu untuk Ustaz Jan Rifai. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa menjadi satu motivasi yang lain. Masih banyak nih, masih ada 25 hari lagi ke depan ya. Mudah-mudahan kita bisa tadarus yang belum nih mungkin ya. Mungkin demikian para podcaster Ruang Ngayu si Cepot kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Materi kita yang mengenai tips bagaimana cara khatam Quran sudah disampaikan oleh Ustaz Jan Rifai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pede dengan jawaban yang terakhir. Nanti kita setting. Oh, iya. Ya.